Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Nur Alfiana, NIM 40014200048 dari Pendidikan IPA Rabel A. Di sini saya akan melakukan percobaan yang kedua dari mata kuliah biokimia tentang uji lipida. Di percobaan ini terdapat 3 kali kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama bertujuan untuk mengidentifikasi adanya komponen lipida melalui uji kualitatif secara komparatif. Untuk kegiatan yang kedua bertujuan untuk membedakan antara lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Dan untuk kegiatan yang ketiga bertujuan untuk melakukan uji emulsi lemak. Kegiatan pertama bertujuan untuk mengidentifikasi adanya komponen lipida melalui uji kualitatif secara komparatif. Untuk alat bahan yang dibutuhkan, untuk sampelnya ada 12 jumlahnya, ada kemiri 2 biji, biji kacang tanah yang sudah dikupas lalu dikeringkan atau dijemur banyak 5 biji, kemudian biji jagung kering 1 genggam, lalu singkong 1 iris yang sudah dikeringkan, lalu ada wortel 1 buah, seledri 1 tangkai, kemudian untuk pepayanya 1 iris saja. Begitu juga dengan alat bukatnya. Lalu ada minyak goreng, air, santan, dan susu UHT. Lalu untuk pengujinya ada kertasnya. Di sini saya menggunakan oil control film. Ada juga pipet tetes, alat untuk menumbuk atau menghaluskan, pisau, gunting, sendok, dan juga alat tulis. Untuk cara kerjanya yaitu memastikan setiap sampel sudah dalam keadaan cair. Untuk minyak goreng, air, santan, dan susu tidak perlu dilakukan proses penumbukan. Sedangkan untuk kemiri, kacang tanah, biji jagung kering, singkong, wortel, seledri, pepaya, dan alpukat harus dihaluskan terlebih dahulu melalui alat tumbuk, kemudian diencerkan menggunakan air dengan perbandingan 1:1. Setelah semuanya dalam keadaan cair, maka kita perlu mengambil bagian cairnya itu menggunakan pipet tetes untuk diteteskan atau dioleskan pada masing-masing kertas minyak ini. Setelah masing-masing sampel diteteskan atau dioleskan pada masing-masing kertas uji ini, maka kita perlu menunggunya kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, kita perlu memeriksa setiap kertas uji yang berisi masing-masing sampel dengan menghadap cahaya sembari diamati apakah ada bekas minyak, bekas noda minyak atau tidak. Setelah semua sampel dalam keadaan yang sudah halus atau cair, kemudian nanti kita akan mengambil setiap sampelnya menggunakan pipet atau mengoleskannya pada kertas uji ini, kertas minyak, lalu menunggu kurang lebih 10 menit dan memeriksanya menghadap cahaya seperti ini. Untuk bahan yang pertama yaitu kemiri. Sampel yang kedua yaitu wortel. Untuk sampel yang keempat ada biji jagung. Untuk sampel yang kelima ada singkong.
Untuk sampel yang ke-6 ada kacang tanah. Sampel yang ke-7 itu ada pepaya. Untuk sampel yang ke-8 ada santan. Untuk sampel yang ke-9 ada minyak goreng. Untuk sampel yang ke-10 ada susu UHT. Untuk sampel yang ke-11 ada air. Terakhir ada alpukat. Kegiatan yang kedua bertujuan untuk membedakan antara lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan adalah minyak goreng baru, minyak goreng jelantah, margarin, dan kaldu ayam, juga betadin. Lalu ada gelas plastik yang masing-masingnya telah ditempeli dengan label nama sampel, sendok, dan alat tulis. Untuk cara kerjanya, menyiapkan alat dan bahan, kemudian memasukkan 2 sendok makan setiap sampel ke masing-masing gelas yang berbeda, lalu meneteskan 3 tetes iodin terlebih dahulu ke dalam masing-masing gelas, lalu mengaduknya menggunakan sendok sambil mengamati apakah warna iodin itu pudar atau tidak. Jika pudar, maka kita perlu menambahkan tetesan iodin lagi hingga tidak pudar. Kemudian kita menghitung berapa jumlah tetesan iodin yang dibutuhkan dari setiap gelas. Lalu untuk gelas kedua diberi sampel 2 sendok makan minyak jelantah. Lalu untuk gelas yang ketiga diberi sampel margarin yang sudah dicairkan. Di sini saya menggunakan merek Blue Band. Dan untuk gelas yang terakhir diberi 2 sendok makan kaldu ayam yang sangat berminyak. Dan mengamati apakah warna iodin itu pudar atau tidak. Untuk gelas
sampel yang berisi minyak goreng baru. Kemudian gelas yang ketiga ditetesi sebanyak 3 tetes betadine. Lalu mengaturnya menggunakan sendok yang ketiga tadi. Kemudian untuk gelas yang keempat ditetesi 3 tetes betadine. Lalu mengaturnya menggunakan sendok yang keempat. Kegiatan yang ketiga bertujuan untuk melakukan uji emulsi lemak. Alat bahan yang dibutuhkan adalah minyak goreng, air, kemudian ada soda kue, ini sabun cair dan putih telur, lalu ada gelas plastik, sendok, dan alat tulis. Untuk cara kerjanya yaitu memasukkan 2 sendok minyak goreng ke dalam 4 gelas yang berbeda, lalu memasukkan 2 sendok makan air ke dalam 4 gelas ini. Untuk gelas yang pertama cukup 2 bahan itu saja. Untuk gelas yang kedua diberi setengah sendok makan soda kue. Untuk gelas yang ketiga diberi setengah sendok makan sabun cair, dan untuk gelas yang keempat diberi putih telur. Lalu menggocok setiap gelas secara perlahan dan mengamati perubahan yang terjadi. Ini itu kita menggocok masing-masing gelas dan mengamati perubahan yang terjadi. Gelas yang kedua kita juga akan menggocoknya dan mengamati perubahan yang terjadi. Untuk gelas yang ketiga berisi sabun cair, kita akan menggocoknya. Terakhir yang berisi putih telur, kita akan menggocoknya. Sekian percobaan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.